Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Bapak Ibu Guru, izinkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya dengan ungkapan sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan ini lebih akrab, tapi sekaligus ini menjadi bagian dari doa kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam sahabat Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai lawyer bagi sahabatnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita semua satu di antara sekian banyak sahabat Al-Quran yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu Guru, sahabat Al-Quran berkat Allah SWT, menjadi guru ngaji yang dirindukan adalah sebuah impian kita bersama. Mudah-mudahan anak-anak lebih nyaman dan juga lebih bertahan ketika mereka belajar Al-Quran bersama-sama dengan kita. Ada satu kebahagiaan tersendiri di pagi hari ini ketika kami bisa menyertai dan juga membersamai Bapak Ibu Guru semuanya, karena Bapak Ibu Guru khususnya guru ngaji adalah orang-orang yang dipandang oleh Allah SWT sebagai manusia yang terbaik. Kita semua sudah hafal hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi saya ingin menegaskan, karena hadis ini sudah cukup masyhur khususnya bagi para pengajar Al-Quran, kalau saja belajar Al-Quran, bagaimanapun itu semangatnya, bagaimanapun itu kondisinya, tetap dipandang sebagai aktivitas yang terbaik. Jadi kalau ada orang yang duduk di kelas belajar ngaji dengan semangat apa adanya, itu pun juga sudah dipandang sebagai orang yang terbaik. Nah, pertanyaannya, gimana kalau dia datang dengan semangat dan juga dengan antusias yang luar biasa? Maka tentu akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang jauh lebih baik lagi. Saya ulang sekali lagi, kalau saja ada orang belajar Al-Quran, dia duduk, dia datang di dalam kelas dengan semangat apa adanya, ala kadarnya, bahkan mungkin membuat kita sebagai guru ngaji itu juga ikut tidak bersemangat. Hatta seperti ini pun sudah dipandang sebagai orang yang terbaik, dibandingkan ketika dia tidak hadir, tidak ikut, tidak belajar Al-Quran. Apalagi kalau kemudian mereka datang dalam kelas, dalam proses belajar Al-Quran dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, maka tentu akan menjadikan dirinya sebagai pelajar-pelajar yang terbaik. Yang kedua, saya juga ingin menegaskan bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW menyandingkan antara belajar dengan mengajar. Artinya yang terbaik itu bukan saja mereka yang belajar, tapi juga mereka yang mengajar. Maka ada dua aktivitas di situ yang harus kita hadirkan secara bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya supaya dua aktivitas ini bisa kita laksanakan sekaligus? Ketika belajar, mengajar, ketika mengajar, belajar. Mungkin nggak kira-kira? Bagaimana caranya, Bu? Dengan mengajarkan kita banyak lebih tahu. Bagaimana, Bu? Dengan mengajarkan kita banyak lebih tahu apa yang kita ajarkan. Kita banyak lebih tahu dengan apa yang kita ajarkan. Oke, terima kasih. Apa, Bu? Lupa. Dengan mengajarkan. Jadi banyak metode
Di saat kita mengajar, ada banyak hal yang kita pelajari, yang kita terima. Ya, dari bapak-bapak mungkin diskusi, sharing atau saling mengkoreksi. diskusi, sharing atau saling mengoreksi. Saling mengoreksi dengan murid maksudnya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi kan? Ya, betul. Bapak Ibu, sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi proses belajar dan proses mengajar ini sesungguhnya dua proses yang bisa kita jalankan secara bersamaan. Yang pertama, agar dua-duanya dapat ketika kita belajar, maka niatkan untuk mengajar. Karena nanti semangatnya, energinya, tenaganya itu akan berbeda ketika seseorang datang untuk belajar, tapi niatnya itu untuk memenuhi rasa ingin tahu dirinya sendiri. Akan sangat berbeda ketika dia datang belajar untuk kemudian dia niatkan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Paham maksud saya? Sama halnya kalau misalkan saya cari air minum. Kalau saya ingin cari air minum karena saya haus, artinya saya hanya mencari air minum untuk kebutuhan saya sendiri. Maka energinya, semangatnya, tenaganya saya siapkan hanya untuk mengangkat satu botol air minum ini. Betul tidak? Tapi kalau misalnya saya cari air minum untuk kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, cukup nggak semangatnya, tenaganya saya hanya untuk mengangkat satu botol air minum ini? Ya cukup. Paling tidak saya harus siapkan tenaga mengangkat satu galon, ya kan? Atau satu nampan yang berisi sekian banyak gelas misalnya. Kebayang maksud saya? Nah, ini yang pertama. Niatkan di saat kita belajar untuk kemudian kita mengajar. Jadi duduklah, datang, kemudian serap sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita bisa share sebanyak-banyaknya. Maka dari awal sudah diingatkan oleh Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan, kita mulai dari nol. Karena memang tidak sederhana. Karena saya yakin Bapak Ibu masing-masing sudah punya basic, masing-masing sudah punya dasar, masing-masing bahkan sudah punya paradigma. Apalagi Bapak Ibu hari-hari juga sudah sama-sama mulai dari titik yang sama, itu menjadi barrier, menjadi sekat tersendiri. Ngapain? Saya ngajar Quran juga udah biasa, ya kan? Itu tidak sedikit. Nah, oleh sebab itu di dalam proses ini sudah ditegaskan sejak awal, tidak ada guru, tidak ada murid, semua sama. Kita ingin menjadikan diri kita sebagai bagian dari sahabat Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Baik. Jadi tidak ada yang lebih mafhum di sini, tidak ada yang lebih pintar di sini, karena kita sama-sama belajar. Yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa di saat kita mengajar, maka di saat itulah sesungguhnya proses pembelajaran itu jauh lebih dahsyat kita rasakan. Walaupun dalam bahasa yang lain mungkin kita memaknainya adalah berkah. Apa maksudnya? Tapi begitu kita tampil di depan anak-anak, di depan audiens, di depan peserta belajar, kita mungkin baru oh, ini rupanya yang dulu dimaksud sama guru itu. Pernah nggak ngalamin hal itu? Atau bukan hanya pernah, tapi sering. Saya betul mengalami. Waktu MI kelas 5, saya tuh belajar idgham mutamasilen, mutajanisen, mutaqariben. Itu tuh muter-muter gak hafal-hafal. Tapi begitu mengajar, oh ternyata mutamasilen, mutajanisen, mutaqariben perkara yang sederhana sebetulnya, nggak sulit-sulit amat. Bahkan kemudian kita bisa mengenal dengan istilah-istilah yang sangat beragam. Ada istilah yang lain, ungkapan yang lain untuk idgham mutamasilen. Misalnya idgham apa? Mislen. Ya, ada mutamasilen, ada mislen ya. Mislennya ada dua tuh. Ada mislen. Halo? Halo? Halo?
Pernah dengar istilah mislian sogir, mislian kabir? Belum pernah dengar mislian sogir, mislian kabir? Saya udah sebut 3 kali loh. Masih belum dengar juga ya? Kayaknya cukup segini ya? Suaranya nggak terlalu keras kayak tadi? Cukup ya? Baik. Nah, Bapak Ibu sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngomong apa? Ada bokep. Ayo, siap. Makasih. Baik, Bapak Ibu sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, 2 proses ini sesungguhnya 2 proses yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ketika belajar, niatkan untuk mengajar, dan ketika mengajar, niatkan juga untuk belajar. Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan di saat kita sedang mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, kebahagiaan ini juga karena kami di saat yang sama bisa bertemu, bisa berdiri di depan orang-orang yang memiliki semangat robbani. Kita sering menjadikan robbani ini sebagai moto hidup kita, moto sekolah kita, mewujudkan generasi robbani, melahirkan generasi robbani, atau apalah istilahnya ya. Tapi kata robbani ini satu yang melekat khususnya bagi para pengajar Al-Quran. Nah, pertanyaannya apa itu robbani? Jelas di surah Al-Imran ayat 79 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sekarang Bapak Ibu boleh coba katakan sama-sama, sebutkan kata robbani. Boleh semua ucapkan sekali lagi, robbani. Kira-kira kata robbani itu diganti dengan kata apa? Robbun, ya kan? Kalau ungkapannya saja kata robbani itu diganti dengan kata dengan kata robbun, maka ini memberikan gambaran yang sangat nyata bahwa orang-orang robbani itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabb itu sendiri. Kenapa? Mereka memiliki kedekatan dengan Rabb, dengan Allah, karena mereka memiliki aktivitas yang sangat luar biasa. Pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sebagai aktivitas yang terbaik. Bahkan tegas di ayat ini juga Allah katakan, bima kuntum tu'allimuna al-kitab, disebabkan karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, karena kalian selalu mengajarkan Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan karena kalian selalu mempelajarinya. Sedikit berbeda kalau di dalam hadis itu, tapi di ayat ini tu'allimuna baru tadrusun. Ya. Kira-kira apa perbedaan keduanya? Yang satu belajar dulu baru mengajar, di sini mengajar dulu baru belajar. Kira-kira perbedaannya apa? Dalam hadis 2 aktivitas itu, belajar dan mengajar. Dan itu semacam hierarki ya. Orang gak mungkin mengajar kecuali dia belajar. Tapi di sini ada proses repetition ini. Coba kita lihat. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebutkannya mengajar dulu atau belajar dulu? Mengajar dulu ya. Tapi kan tadi itu argumentasi pertama juga sudah cukup memberikan penjelasan buat kita. Mungkin nggak seorang tiba-tiba ngajar? Nggak mungkin, pasti dia belajar dulu gitu kan. Maka ada proses repetition di situ. Belajar, mengajar, dan terus belajar. Paham maksud saya? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka bagi seorang pendidik, bagi seorang guru, bagi seorang pengajar Al-Quran, proses belajar itu adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus-menerus. Bahkan para hufaz, orang yang sudah hafal 30 juz Al-Quran pun juga sesungguhnya dia tidak boleh berhenti untuk terus bertemu dengan gurunya, memvalidasi kembali, memverifikasi kembali bacaan Al-Qurannya, ya kan? Maka bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, ini merupakan semangat untuk terus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena semangatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semangatnya tidak pernah berhenti untuk belajar. Ya. Baik itu belajar betul-betul dalam pengertian yang sesungguhnya, atau juga belajar untuk kemudian mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain guru ngaji juga mulia, sebuah tugas yang tidak sederhana, sebuah tugas yang tidak mudah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Di satu sisi kita sering memahami ayat ini sebagai sebuah janji akan kemudahan Al-Quran, betul. Tapi di sisi yang lain, ini ada isyarat yang sangat kuat yang Allah berikan kepada para penggerak Al-Quran, kepada para aktivis Al-Quran, kepada para guru-guru Al-Quran. Apa isyaratnya kira-kira? Ya Bu? Untuk mengambil pelajaran, pahal min mudakir, ya. Satu. Ada lagi yang lain? Dari kata yasarna. Dari kata yasarna, Artinya kalau mau belajar Quran pasti mudah. artinya kalau mau belajar Al-Quran pasti mudah. Oke. Dengan kata yang sama yasarna itu ada rahasia lain, Pak. Apa rahasianya? Membacanya juga mudah seharusnya. Membacanya juga mudah. Membacanya mudah, mempelajarinya mudah, apalagi? Ada yang mau masuk? Oh, nggak apa-apa. Kalau yang mau masuk sekalian. Ada bawa anak. Oh, nggak apa-apa. Ada yang masuk juga. Lagi main. Oh, siap. Siap, nggak masalah. Kalau belajarnya mudah, maka membacanya juga mudah. Apalagi? Mengamalkannya juga mudah. Oke. Terus? Menghafalnya juga mudah. Menghafalnya juga mudah. Membacanya mudah, belajarnya mudah, mengamalkannya mudah, menghafalkannya mudah. Mengajarkannya mudah juga. Oke. Rahasia lain yang ingin saya ungkap di balik kata yasarna ini, Pak, betulnya. Ya. Pertanyaannya sederhana. Ketika Allah janji bahwa Al-Quran itu mudah, kenapa kok gak yasartu gitu? Ya tapi yasarna. Yasartu itu kan aku mudahkan. Kalau di sini yasarna kami mudahkan. Kenapa kami gak aku gitu? Coba kira-kira apa hikmahnya? Atau kenapa harus menggunakan kata kami? Satu, biasanya ketika Allah menggunakan kata nahnu, kata kami dalam Al-Quran, itu pertanda apa? Memuliakan. Memuliakan asma'nya, ya kan? Litakzim, mengagungkan, sebagai bentuk kebanggaan, sebagai bentuk membesarkan dirinya, maka Allah menggunakan kata nahnu, kami. Isyarat yang lainnya, kenapa Allah menggunakan kata nahnu? Biasanya ketika menggunakan nahnu itu Allah melibatkan orang-orang yang lain. Ketika Allah mengungkapkan kata nahnu, maka ada keterlibatan makhluknya di dalam proses yang sedang dijelaskan. Misal, yang paling sederhana, kita bicara tentang Al-Quran saja. Ketika Allah jelaskan tentang turunnya Al-Quran, gimana bunyi ayatnya? Turunnya Al-Quran. Yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, bukan Al-Quran yang turun pertama kali. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula lah yang menjaganya. Nah, di sini ayatnya menggunakan kata nahnu, kami. Atau yang kita hafal, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Emang pada unggul yang ada dalam Al-Quran ada mubarakah juga. Hafalnya itu. Hafalnya itu ya. Ya subhanallah. Yang panjang-panjangnya udah banyak penghafal semua ini. Alhamdulillah ya. Insyaallah nanti dibuktikan sama Ustaz Fauzi ini hafiz ya. Baik. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Karena kita tahu dalam proses turunnya Iqra tadi, apakah Al-Quran turun secara langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad? Beda. Ya. Atau saya
mulai dari pertanyaan sederhana. Sebetulnya Al-Quran itu untuk siapa? Kita. Untuk Kita. Untuk kita kan? Kita sebagai manusia, betul kan? Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, untuk seluruh manusia. Tapi prosesnya nggak begitu, nggak langsung dari Allah kepada manusia, itu enggak. Kalau setiap kita menerima wahyu, waduh bahaya. Iya enggak? Orang enggak aja masih ada orang yang ngaku dirinya sebagai nabi. Apalagi kalau setiap kita menerima wahyu. Paham maksudnya? Ya. Baik. Nah, bagaimana prosesnya? Kita menerima Al-Quran melalui siapa? Kita menerima Al-Quran melalui siapa? Melalui guru-guru kita, kade, jangan melalui Rasul. Emang kita langsung ketemu Rasul? Kan enggak. Ada lagi melalui malaikat Jibril. Itu gawat itu, jangan-jangan kayak di Eden lagi. Ya, kita menerima Al-Quran melalui guru-guru kita kan. Kita belajar kepada seorang guru. Guru kita tentu belajar kepada gurunya. Terus begitu. Maka ada banyak yang terlibat di situ. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada malaikat Jibril SAW, dan sampailah kepada Allah SWT. Maka wajar di situ kalau kemudian Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'abidun. Clear sampai sini? Kembali. Walaqad yassarna. Dengan pendekatan yang sama, dengan cara yang sama, bagaimana kita memahami walaqad yassarna? Kenapa Allah menjanjikan tentang kemuliaan Al-Quran itu? Bukan aku, tapi kami. Kayak turunnya Al-Quran, ketika Allah menggunakan kata kami itu apa tadi maknanya? Ada keterlibatan banyak pihak. Maka ketika Allah menjanjikan kemuliaan Al-Quran, maka yang menghadirkan kemuliaan Al-Quran itu hanya Allah atau ada banyak pihak? Banyak pihak. Itu dia. Siapa yang bertugas menghadirkan kemudahan Al-Quran itu? Guru ngaji. Bisa dipahami? Paham, Pak. Maka kita mengemban tugas yang mulia, yaitu menghadirkan kemudahan sebagaimana yang Allah telah janjikan. Jangan sampai kemudian umat, masyarakat, atau anak-anak kita Pak Guru mah bilang Quran mudah hesek gitu. Karena tidak sedikit masyarakat ya, ketika dipropagandakan oleh guru-guru ngajinya, mudah loh ngaji itu, dengan hesek. Ada yang diajak belajar ngaji begini, belajar taksi dari tajwid, di mana-mana belajar tajwid mah nggak jauh-jauh, paling oke idhar, idgham, iqlab, ikhfa, ikhlir. Ini kebanyakan begitu, ya. Maka sekali lagi, guru ngaji itu punya tugas yang sangat mulia, punya tugas yang tidak sederhana, punya tugas yang tidak mudah. Kenapa? Karena dia punya tugas untuk membuktikan kemudahan Al-Quran itu. Sekali lagi, ini ayatnya bukan yasartu, tapi yasarna. Maka Bapak Ibu ini punya tugas untuk menghadirkan kemudahan itu. Siap kira-kira? Ya. Kalau orang hebat itu ditanya siap, jawabannya semangat. Setuju? Setuju. Orang hebat itu kalau ditanya setuju, jawabannya sepakat. Siap? Semangat. Tapi semangat itu bukan pekerjaan bibir. Semangat itu harus hadir dari hati. Ya. Kalau hati sudah semangat, akan tampak menjadi sebuah energi. Dan energi itu akan terlihat kalau ada pergerakan. Kalau orang diam gitu kan, atau benda ini sebenarnya punya energi nggak? Ada, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia diam. Tapi kalau saya gelindingin begini, kelihatan energinya? Kelihatan. Maka orang kalau bilang semangat tapi terus tidak ada gerakan itu semangat. Itu tidak semangat, ya. Baik. Siap, Bapak Ibu? Siap. Baru juga sebentar digelindingin doang. Sampai nggak lupa ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan juga semangat untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Nah,
Walaupun yasarna Al-Quran dari zikri fahal min mudakir, bahkan Allah ulang sebanyak 4 kali. Ya, di surat yang sama bahkan. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan juga 40. Maka berarti tugas kita ya itu bukan sekedar menghadirkan kemudahan itu, tapi sekaligus meyakinkan umat bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Biasanya orang kalau ngomong diulang-ulang, itu tujuannya apa sih? Ini ceritanya, kan Allah diulang-ulang di kalimatnya ya kan? Di ayat 17, walaupun yasarna Al-Quran dari dzikri fahal min mudakir. Beberapa ayat masuk sampai di ayat 22 lagi ulang dengan kalimat yang sama persis. Kira-kira hikmah pengulangan itu apa? Menegaskan, apalagi Memastikan apa Pak? Memastikan bahwa janjinya benar. Memastikan bahwa janjinya benar, menegaskan bahwa janjinya benar. Menegaskan sekaligus memastikan bahwa janjinya adalah benar. Oke, apa lagi kira-kira? Nih kita lagi ngomong nih sama teman kita, ya sesama guru misalnya gitu kan. Terus ketika saya ngomong pertama kali gitu kan ya, saya lihat dalam konteks pembicaraan itu kok saya perlu ngulang gitu. Kira-kira ada isyarat apa? Di samping ingin menegaskan dan juga memastikan itu. Kenapa kita perlu meyakinkan? Kenapa kita perlu menegaskan? Kenapa kita perlu memastikan? Ada kondisi apa sehingga kita perlu melakukan itu? Penting satu. Apalagi? Agar dilaksanakan, saking pentingnya ya kan? Agar dilaksanakan apanya kan ini janji mudah. Maksudnya teh ya biar nggak ragu gitu. Biar nggak ragu ya, penting biar nggak ragu. Biar nggak ragu kan tadi meyakinkan. Ya. Oke. Tapi menarik kalimat ini, biar nggak ragu. Biar nggak ragu. Kenapa kita harus meyakinkan sehingga seseorang itu nggak ragu gitu? Berarti ada kondisi yang sedang kita dapati dari orang itu. Apa kondisinya? Banyak manfaat apa? Iya gini. Saya mundur sebentar ya. Kita lagi ngobrol nih sama lawan bicara kita, ya kan? Nah, kita ingin menegaskan, kita ingin memastikan, dan kita ingin meyakinkan supaya lawan bicara kita kan tidak ragu. Maka berarti ada kondisi di mana lawan kita apa? Ragu-ragu. Iya. Betul nggak? Coba kalau kita ngomong terus raut muka teman kita itu udah yakin gitu kan, kita perlu ulang nggak? Ya nggak usah, ngapain? Tapi begitu kita ngomong gitu kan, kok raut mukanya kayak nggak yakin gitu dengan ungkapan kita, perlu nggak kita ulang? Ya perlu lah. Paham maksud saya? Terus kaitannya dengan IT gimana tadi? Kalau mengulang-ulang berarti ada meragukan. Ada indikasi kitanya ragu. Jadi perlu diulang. Iya. Allah itu udah katakan bahwa Al-Quran itu mudah. Tapi Allah katakan berkali-kali mudah betul. Kok kamu kayak gak percaya gitu? Artinya apa? Ada banyak hamba Allah yang masih belum yakin akan kemudahan Al-Quran itu. Maka tugas kita, satu, menghadirkan kemudahan itu. Yang kedua, meyakinkan sekaligus menghilangkan keraguan itu. Clear sampai di sini? Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu, tentu kita harus punya semangat yang sama untuk menghadirkan kemudahan itu. Siap? Kalau sudah semangat, ya setiap kali nanti saya katakan mengajar Al-Quran, tolong semuanya jawab dengan ungkapan mudah. Coba katakan sama. Belum. Mengajar Al-Quran Mudah. sambil kita gerakan, ya ekspresinya. Mengajar Al-Quran Mudah. lebih antusias. Mengajar Al-Quran Mudah. Oke, dari awal sampai akhir harus dijaga semangatnya, kemudahannya. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang berubah. Harus konsisten, harus tetap sama, harus istiqomah. Mengajar Al-Quran Mudah. Nah, jangan sampai ada yang hilang,
Begitu nanti di tengah jalan mengajar Al-Quran, udah. Nah, ini mesti ada yang hilang, ya. Kemudian harus tetap sama, makharijul hurufnya harus tetap sempurna, semangatnya harus sempurna. Karena huruf mim itu intibah syafatain, yaitu rapatkan kedua bibir. Kamu nggak rapat nanti bunyinya lain, artinya juga lain. Mengajar Al-Quran, mudah. Jadi berubah ya. Maka harus tetap sempurna semangatnya. Mengajar Al-Quran mudah. Baik, teman-teman, semangat kita harus kita jaga karena kita akan sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu kalamullah yang penuh dengan cahaya, maka pastinya dia akan terus memancarkan cahayanya, dan Al-Quran akan terus memberikan energinya. Al-Quran akan terus menghadirkan inspirasinya. Maka setiap kali nanti saya katakan Al-Quran, tolong semuanya jawab dengan semangat dulu. Coba katakan sama-sama, Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Al-Quran semangatku. Gitu ya. Baik. Dan kita punya satu semangat tadi di awal agar proses pembelajaran Al-Quran itu mudah. Kenapa pengen mudah? Karena kita ingin proses belajarnya juga cepat. Maka kita punya semangat, punya harapan, punya doa. Mudah belajarnya, cepat bisanya. Maka nanti setiap kali nanti saya katakan amazing Iqra, tolong semua katakan mudah belajarnya, Cepat. mudah belajarnya, mudah belajarnya. Yuk katakan sama-sama, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Oke, setiap kali saya katakan amazing Iqra, Mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Oke. Bapak Ibu sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT. Berikutnya, saya akan berikan 5 tips super ya untuk menghadirkan kemudahan itu. 5 tips super untuk menjadikan diri kita sebagai guru ngaji yang dirindukan. Ya. Kenapa judulnya menjadi guru ngaji dirindukan? Karena kerinduan anak-anak terhadap guru ngaji boleh jadi itu menjadi asbab kerinduan mereka kepada yang dikaji. Oke, sebelum saya sampaikan 5 tips ini, saya boleh tanya, anak-anak kita, atau mungkin kita dulu mengalami hal yang sama, pelajaran apa yang kita kira pelajaran yang paling susah? Matematika. Bahasa Inggris, matematika. Bapak-bapak sama ya. Kalau diteliti, disurvei, matematika nomor 1. Ya, sebenarnya kalau mulai SMP fisika dulu, fisika, matematika, gitu kan ya. Karena yang ngerti matematika juga belum tentu semuanya ngerti fisika, ya kan. Tapi kalau yang bisa fisika, matematik itu lewat biasanya, ya kan. Nah, oke, tapi kita ambil general saja ya. Matematika nomor 1, artinya berhitung, ya kan. Numerik itu nomor 1 matematika. Kemudian baru tadi bahasa, ya sains tempatkan saja di situ lah ya kan. Kemudian nanti bahasa, kemudian nanti yang lain-lain. Oke. Pertanyaan yang kedua, dan ini pernah menjadi penelitian, ya. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan anak-anak itu memandang matematika atau numerik itu, numerasi itu sebagai pelajaran yang paling susah? Kira-kira apa? Banyak rumus. Apa lagi? Gurunya galak. Nah, ada lagi? Materinya banyak. Materinya banyak. Banyak langkah yang harus ditempuh sebelum ke hasil. Ya. Prosesnya panjang, ya kan? Prosesnya panjang. Dari sekian banyak faktor, dan mungkin anak-anak jawabannya beda-beda. Tapi survei membuktikan ranking pertama itu jawabannya adalah tentang guru. Bis gurunya galak. Karena dulu, belum hari ini ya, dulu rata-rata guru-guru matematika itu memang galak-galak, ganas-ganas, gila-gila. Ya kan? Saya sendiri pernah ngalamin. Bapak Ibu mau izin, saya dari kecil itu paling senang belajar berhitung. Bahkan dulu, waktu zaman saya sekolah, ya, nggak tahu hari ini masih dialami atau tidak. Ketika saya sekolah, itu saya sering pulang lebih awal dibandingkan dengan teman-teman sekelas saya.
Paham? Ngalamin? Kenapa saya pulang lebih awal? Karena di pelajaran terakhir itu tidak jarang guru memberikan tugas di papan tulis. Ya, ada 10 soal misalnya. Siapa yang berhasil menyelesaikan semuanya, silakan bisa pulang lebih dulu. Iya, kenapa? Daripada duduk nungguin yang lain masih berjibaku dengan soal-soal, kan kasihan juga kan? Akhirnya guru inisiatif dan itu sekaligus motivasi kan. Dari 10 soal yang ada yang sudah berhasil menyelesaikan lebih dahulu dan betul semuanya, boleh pulang lebih awal. Jadi saya bahkan 1 jam lebih awal dibandingkan dengan teman-teman itu saya udah pulang. Jadi saya udah makan, bahkan saya sudah ikut sholat berjamaah di masjid. Saya pulang dari masjid, teman-teman baru pada pulang dari sekolah. Jadi saya ingat betul tuh, ya. Jadi dari kecil memang saya paling senang belajar begitu. Bahkan kimia yang rumus-rumus apa namanya? Nah, rumus molekul ya, unsur-unsur itu dulu saya paling kecil, itu nilainya 8. Paling kecil loh, ya. Tapi saya ingat betul kelas 2 SMP saya itu kalau lihat pelajaran matematik itu benar, anaknya itu minta ampun gitu. Kenapa kira-kira? Iya, betul. Alhamdulillah ketika kelas 3 SMP itu saya ketemu lagi dengan guru yang lebih baik lagi gitu. Jadi kembali kecintaan itu. Karena kalau enggak ketemunya dengan yang sama lagi, wah lama-lama hilang kecintaan saya kepada matematika gitu. Dan saya selepas SMA itu saya lanjut perkuliahan di matematika. Jadi Bapak Ibu, saya satunya di pendidikan matematika UPI. Gila UPI? Universitas Pengganti IKIP. Ada yang dari UPI? Ibu dari UPI? Jurusan apa? Bahasa Inggris? Orangnya susah ada. Iya. Angkatan berapa Bu bahasa Inggrisnya Bu? Oh, 2001. Berarti kita yang Pariban kan ya? Iya, 2000. Pariban itu satu kamar dengan saya waktu ngekos. Sekarang jadi dosen kan di sana kan? Jadi dosen di bahasa Inggris. Tapi baru 2 tahun ini beliau pindah jurusan. Jadi ngajarnya sekarang ngajar tentang keluarga negara. Bosan tadi ngajar bahasa Inggris dulu. Ya. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi ketidaksukaan seseorang kepada subjek tertentu, kepada mata pelajaran tertentu, itu bisa jadi bukan karena dia tidak suka kepada subjek itu, bukan karena dia tidak suka kepada pelajaran itu, tapi berawal dari ketidaksukaan kepada gurunya. Bahkan kira-kira kalau pelajaran bahasa Indonesia itu susah atau mudah sih? Mudah kan? Bahasa Indonesia gitu loh. Susah. Paling gampang Arab. Tapi memang sih kita mah banyak paradoks ya, banyak anomali ya. Oke, saya tanya. Kemarin juga saya baru ngobrol dengan anak saya yang paling besar itu. Anak saya kan SMK kelas 12. Ya. Kamu ada yang di remedial nggak sekolahnya? Alhamdulillah nggak ada. Tapi dia ngawur gitu. Ada sih satu. Tapi sekelas katanya. Sekelas itu di remedial semua gitu. Pelajaran apa saya bilang? Bahasa Sunda. Ari kamu, saya bilang Ari sehari-hari ngomong pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Inggris. Kan saya tanya, kalau bahasa Inggris ada di remedial nggak? Nggak ada. Bahasa Inggris nggak ada di remedial, tapi bahasa Sunda semua satu kelas di remedial. Ari mana desa di Ninten, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda. Ya, tapi kan beda cara bahasa Sunda kan cara yang di soal apa yang nggak pernah dipelajari, maknya nggak pernah dipelajari muncul di soal. Ya kan soalnya kan bebasan, jadi sesuatu yang gitu. Ya ini kan anomali ya. Hidup sehari-hari di lingkungan yang berbahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya bermasalah, bahasa Inggris justru bagus gitu. Ya bahasa Inggris kira-kira 9 gitu kan ya. Bahkan ada yang 10 itu luar biasa ya. Tapi bahasa Sunda lu melihat ya semuanya. Tapi memang gini Bu, ada satu mungkin hipotesis ya, perlu dibuktikan karena ini baru hipotesis. Bahasa yang memperkenalkan strata bahasa itu lambat laun akan mengalami kepunahan.
Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa apapun itu, kalau dia ada strata bahasa, lambat laun dia akan mengalami kepunahan. Jadi bahasa Sunda itu lama-lama akan hilang gitu ya. Ya, apalagi mereka yang tinggalnya di kota metropolitan seperti Bandung ini. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi oleh bahasa-bahasa luar, gitu, ya kan? Bahasa Sunda juga sama. Coba kita datang ke Jogja misalnya, gitu kan? Apa bahasa Sundanya, bahasa Jawa semuanya bagus? Enggak, gitu, ya. Nah, tapi itu bukan tugas kita ya. Itu nanti serahkan saja sama guru bahasa Sunda, sama guru bahasa Jawa. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi kenapa judulnya menjadi guru ngaji dirindukan? Karena dengan asbab merindukan guru ngaji, mudah-mudahan itu juga menjadi asbab mereka merindukan apa yang sedang dikaji. Apa yang mereka akan kaji? Al-Quran. Maka mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang terus merindukan Al-Quran. Baik, untuk mewujudkan itu, saya ingin berikan 5 tips support. Support itu ada berapa hurufnya? Lima. Ada 5, makanya ada 5 tipsnya. S yang pertama sederhana. Yang membuat subjek pelajaran itu tidak sederhana. Apa kira-kira? Tidak paham. Yang menyebabkan tidak paham itu apa? Malas memahami. Malas memahami, ya. Tidak mengkaji dan Oke. Kebanyakannya mereka tidak mudah memahami karena seringkali yang mereka dapati adalah guru yang tidak mampu menjelaskan dengan cara yang sederhana. Maka untuk membantu anak didik kita lebih mudah di dalam memahami, cobalah buat penyederhanaan. Saya misalnya, yang paling sederhana, contohnya adalah penyebutan angka 0 dan angka 0. Dulu sebagai orang matematika, tentu saya punya idealisme tersendiri. Kenapa? Karena 0 dengan 0 itu dua hal yang berbeda. Kenapa ibu bisa tahu? Orang matematika. guru matematika. Oh, subhanallah. Ya, baik. Apa bedanya 0 dengan 0? Di matematika, aduh, di matematika nilainya beda pak. Beda ya? Bedanya apa bu? Aduh, aku bingung. Buatnya beda ya? Kalau 0 itu bernilai. Iya, kalau ada nilai. Kalau 0 itu tidak ada nilainya. Jadi walaupun dapat 0 kata anak itu, 0 juga kan nilai. Sudah bagus daripada tidak ada nilai sama sekali. Nah itu kalau anak cerdas dia akan bicara begitu ya. Ini 0 juga nilai ini, gitu ya. Nah, tapi saya nggak ajarin itu ya. Saya nggak ajarin itu ke anak saya ya. Oke, jadi dulu saya itu berbenturan antara idealitas dengan realitas gitu kan. Jangan katakan 0, kosong. Jangan katakan kosong tapi 0. Kalau bicara nomor telepon biasanya gitu ya. Berapa nomor teleponnya? 08. Jangan 081, tapi 081. Tapi lama-lama saya akhirnya harus bisa memahami bahwa dunia realitas tidak selamanya sejalan dengan idealitas atau idealisme, ya kan? Kenapa? Karena kalau nyebut 0 itu orang seringkali confused dengan 6. Apalagi kalau ngomongnya lewat telepon. 0, 6 itu hampir confusing, ya kan? Karena sama-sama N. Makanya kalau orang komunikasi yang humas itu PR, oke, atau yang call center kan, itu kalau nyebutin nama gitu ya, itu dia mesti dieja dulu. Hani, BBB kan gitu aja, atau blueberry atau apa gitu ya. Dia mesti cari kaitan-kaitan supaya apa? Orang lebih mudah memahaminya, sehingga menghindari perkataan yang mirip, gitu. Sehingga untuk memudahkan antara 6 dengan 0 ya udah yang satu 6 yang satu 0 gitu Kalau kemudian yang protes karena matematika, itu bilangan, ini dunia nyata, gitu aja, ini dunia komunikasi, gitu. Selesai urusan, ya kan? Baik. Nah kembali lagi ke sini. Sekali lagi, kenapa banyak anak tidak mudah memahami penjelasan kita? Karena seringkali kita tidak mampu menjelaskan dengan cara yang sederhana. Dan ingat, semakin banyak kita menjelaskan, justru boleh jadi semakin banyak yang tidak jelas. Paham ya? Lu ada guru yang nyocos saja gitu. Komentar murid apa? Iya.
Iya. jelas. Gurunya lebih cocok jadi tukang ombak gitu kan. Kenapa? Ngomongnya nggak berhenti gitu kan. Sehingga murid susah untuk pahami. Maka perlu juga ada jeda, ya kan? Perlu ada variasi, gitu kan? Guru matematika saya itu, dan itu pernah saya jadikan sebagai penelitian waktu saya kuliah. Jadi sebelum mulai pelajaran, kan biasanya anak-anak itu kalau ketemu guru matematika, baru ketemu aja bu, itu udah takut pak. Maka dia mencoba untuk menghadirkan suasana, menjauhkan ketakutan itu. Sehingga ketika dia datang, itu mesti dia tebak-tebakan. Ketika dia datang di kelas, itu mesti dia bikin cerita, gitu ya. Dan cerita ini cerita-cerita yang lucu, gitu. Sehingga anak kemudian merasa satu frekuensi. Ya walaupun ketika sudah masuk ke rumus, ahli gitu kan, itu mah urusan belakangan. Yang penting dia mau belajar itu saja dulu, gitu. Ya. Nah, saya pernah hari ketiga bulan Ramadan tahun 2009 itu ditanya sama ibu-ibu majelis taklim, Ustaz Ambia, kan kalau bulan Ramadan kita kan targetnya khatam, satu hari satu juz minimal, gitu. Ada yang 2 hari, ada 1 hari 2 juz, ya kan? Ada 1 hari 3 juz dan begitu seterusnya. Tapi minimal 1 hari 1 juz. Kalau cari daftar nama surat kan ada di belakang itu kan ada daftar isinya. Lah kalau mencari juz, gimana ceritanya Pak Ustaz? Atau ada nggak caranya? Kata ibu itu. Waktu itu saya cari-cari, ini tahun 2009 itu. Tahun 2009. Saya cari-cari gimana caranya gitu ya. Tapi kemudian saya teringat, masa orang matematika nggak bisa memecahkan persoalan ini? Karena matematika itu sangat relatif dengan Al-Quran. Dan jangan salah, matematika itu lahir karena adanya Al-Quran. Tahu sejarahnya? Cuma kalau saya cerita tentang sejarah ini lumayan makan waktu 1 SKS seperti ini. Jadi singkatnya saja gini. Kenapa kemudian ada aljabar? Kenapa kemudian ada algoritma? Itu kan sebetulnya terkait dengan ilmu waris aljabar itu, ya kan? Kenapa kemudian ada angka 0? Itu karena Al-Quran memperkenalkan kata ahad. Karena selain ahad itu maka 0, ya kan? Tapi ini akan panjang sekali lagi, kita sederhanakan saja, ya. Nah, maka saya tertantang waktu itu. Ingat, oke. Di dalam ilmu matematika, aljabar, aritmetika itu ada rumus baris dan deret. Ingat? Rumusnya mencari suku ke n, masih ingat? Rumusnya apa? Yang aritmatika. N, A. Suku ke n sama dengan a ditambah n 1 dikali b. Di mana a adalah suku pertama, Apa? a adalah suku pertama, dan b adalah selisih. Nah, itu rumusnya mencari juz kesekian, kan suku kesekian kan? Gitu. Nah, suku pertama itu adalah 2 dan selisih ada 20. Oke Bu, pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang ini. Kira-kira kalau juz 11 halaman berapa Bu? Aduh. Langsung. Ya, karena pakai rumus aslinya, rumus matematika itu ternyata nggak semua bisa menggunakan. Jadi belum sederhana. Maka saya coba sederhanakan. Jadi rumus mencari juz itu gampang. Oke, ada 3 langkahnya. Cuma 3. Juz yang dicari dikurangi 1. Oke, juz yang dicari dikurangi 1. Misalnya juz berapa Pak? 20. Dikurangi 1 jadi 19. Ini langkah pertama ya. Dikurangi 1. Langkah kedua, hasil pengurangan tadi dikali 20. Kalau per kali 20 itu pokoknya simpan aja kali 2. Jadi 19 kali 2 38. Jangan lupa ada nilai simpanan tadi. Jadi 380. Langkah ketiga, langkah terakhir itu ditambah 2. 380 ditambah 2. 382. Maka juz 20 mulainya dari halaman 382 gitu. Ada yang bawa Quran? Ada. Di handphone boleh. Dibuktikan saja. Benar nggak juz 20 halaman 382? Satu lagi. Juz berapa lagi? 28. Juz 31. Kalau ada halaman berapa? Ya, baik. Kalau itu saya tanya sekarang ya. Juz 30 halaman berapa?
582, ya kan? Juz 1. 2. Kenapa 2 bukan 1? Ditambah dua. Fatihah. Ditambah 2 ya. Iya. Coba dibuktikan, rumusnya dibuktikan. Juz 1 kan? 1 kurangi 1? 0. 0. Kali 20? 0. Tambah 2? 2. Ya kenapa dari halaman 2 ya? Kenapa nggak dari halaman 1 gitu? Karena halaman 1-nya adalah Al-Fatihah. Nah, ini nggak bisa tuh kalau nggak punya cara penyederhanaan. Paham maksudnya? Dan ingat, puncak kecerdasan itu di sini ada. Iya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan kesederhanaan. Coba, kita pernah diterpa 2 tahun namanya pandemi. Kita nggak bisa ketemu sama murid. Tapi hadir orang cerdas, bisa diselesaikan caranya buat mediumnya, Zoom, Google Meet, dan sebangsaning lah gitu kan. Itu kan sebagai jembatan yang mempertemukan antara kita dengan murid-murid, walaupun ya guru-guru, murid-murid ya. Tapi itu kan sebuah upaya untuk menyederhanakan itu kan, gitu. Dan hari ini banyak orang tua juga bahkan sudah ketergantungan dengan teknologi itu. Dulu kami ngajar ngaji itu datang Bu, dan dulu saya tuh sering berkelakar gini ya dengan teman-teman gitu ya. Antum ini gimana sih bilang gitu kan ya? Saya ngajar di tetangga antum ngajar di tetangga saya. Kenapa kan tukeran aja gitu? Tukeran, itu yang tetangga antum yang ngajar, dan tetangga saya itu biar saya ngajar gitu loh. Kenapa tetangga saya ngajar belajarnya sama antum yang jauh dari Cimahi? Orang Cimahi, saya tinggalnya di Ciputra tuh, di Cigadung sekarang, Karadago ya kan. Saya punya teman di sini di Cimahi, di jalan pesantren. Dia ngajar ke Cigadung, saya ngajar ke jalan pesantren coba. Kenapa gak tukeran aja gitu ya? Halo? Ya. Terus kenapa ngomongin di sini ya? Dari mana tadi mulainya? Puncak kecerdasan itu adalah kesederhanaan. Jadi orang yang nggak sederhana itu adalah orang yang tidak punya kecerdasan. Loh iya, orang gini. Antum lihat calon presiden, ada orang yang bisa menyederhanakan, tapi ada orang yang sederhana dalam bicara, karena nggak ada isinya. Gak bahaya tak? Lo mana ada ibu guru jam 9 itu masih bisa digangguin sama muridnya? Masih bisa. Saya itu pengajar, ngajar ngaji aja, ngajar ngaji, bukan ngajar tentang bagaimana membangun negara ini. Saya bisa sampai jam 1 malam. Bahkan para asatid itu jadi mubalik gitu. Bahkan jam 1 saya baru naik panggung. Lah ada orang yang aku mau jadi pemimpin negeri ini, belum jam 9 aja, nanti kalau ada tanya jawab ntar aja dah, saya mau pulang pengen segera tidur. Anak mami menjadi calon pemimpin negeri ini. Sudah, bukan urusan kita. Puncak kecerdasan adalah kesederhanaan. Ya begitulah kalau ada jalur cepat tuh. Karena ada kereta cepat soalnya, wush, gitu ya. Jadi sekarang untuk jadi pemimpin negeri ini juga wush, gitu ya, bisa cepat. Next. Ini kita nggak lagi kampanye kan? Ya. Iya, nggak ada masalah. Oke, harus. Yang keduanya adalah unik. Apa itu unik? Beda. Ada pembeda, ya kan? Ada pembeda. Kira-kira kalau saya tanya nih, waktu kita dulu belajar dari SD, SMP, SMA, coba bayangkan guru-guru kita yang mengajar kita. Bayangkan wajah mereka. Oke, SMA dulu deh, SMA dulu. Ya, bayangkan wajah guru-guru SMA kita. Mungkin jawabannya ada 3. Ada yang masih jelas gitu ya. Wajahnya masih kebayang gitu kan ya, raut mukanya masih kebayang, senyumnya masih kebayang gitu kan. Tapi ada juga yang sudah mulai sama-sama gitu, remang-remang gitu kan. Tapi ada juga yang udah gak kebayang sama sekali gitu kan. Disebutin Pak Udin, ini gak Pak Udin yang mananya? Kebayang.
yang menyebabkan itu Pak? Kenapa ada guru yang jelas banget, ada guru yang sudah mulai remang-remang, ada guru yang bahkan kita udah gak ikut sama sekali. Mungkin anak-anak kita juga akan begitu sama kita nanti. Tapi apa penyebabnya kira-kira? kurang berpesan, serius. Walaupun ada juga yang ingat tuh karena galaknya gitu, ada juga gitu kan. Ya karena kekhasannya apa? Mengapa sekian banyak guru yang paling ingat itu? Ya keunikannya di situ, ya. Tapi sayangnya yang diingat itu bukan kebaikannya, tapi Kekilerannya. saya berarti kalau lulus 99 SMA ya, sampai sekarang tuh udah berapa puluh tahun berarti? 99 ke 23 ya? 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun kami udah lulus dari SMA, dan guru itu pun juga sudah pensiun lama. Kalau ketemu reunian dengan teman-teman, mesti yang ngomong tuh guru itu gitu. Saya bilang kalian itu gak ada habis-habisnya gitu benci sama Bob itu. Betapapun beliau itu adalah guru kita, orang tua kita. Saya sering ingatkan mereka gitu. Dan saya bahkan di antara teman-teman yang lain saya bilang, saya yang pernah disakiti dan bahkan saya dipermalukan di muka umum itu saya dibandingkan Anda semuanya. Saya sampai bilang begitu, saya bilang saya merinding. Tapi saya mungkin satu-satunya yang masih berani datang ke rumahnya setelah saya lulus sekolah. Dan alhamdulillah karya saya di rumah beliau itu masih dipajang. Iya. Kenapa? Karena saya itu murid yang paling nurut sebetulnya ya. Tapi sekalinya gak nurut, itu yang diingat sama dia gitu, sama beliau gitu ya. Dan itu sebenarnya bukan gak nurut. Jadi sekali waktu saya dikasih tugas, beliau itu sebagai ketua koperasi di sekolah gitu ya. Jadi ada bangku-bangku ini dikasih tanda gitu loh. Kasih tanda apa? Bangku sekian, KS sekian gitu ya. Nah, saya diminta bikin cetakannya gitu. Jadi saya ini tandanya nggak bisa diem Bu. Ya, jadi saya itu dari kecil itu bukan hanya senang menghitung, tapi juga senang buat karya. Jadi waktu SMP saya itu bisa cari duit sendiri Bu. Ya, saya bikin cincin yang dari benang itu loh, benang nilon itu. Kemudian disulap nama-namanya di situ kan, lumayan tuh. Waktu tahun 96 gitu 97 ya. Dan itu lagi manis itu. Harganya 500 perak, 700 perak tergantung tingkat kesulitannya. Waktu SMA saya bikin apa namanya? Kalau dulu bikin kayak gini sebelum dicetak, kalau sekarang kan pakai banner ya. Kalau dulu pakai tangan, kalau nggak dilukis pakai apa? Kertas Bu, kertas dipotong spot aja tuh, terus tempelin. Kalau nggak kertas stiker, kertas manila biasa, kemudian di lem ya kan? Itu kerjaan saya dulu gitu. Termasuk ya ini, saya udah buatin di rumah, ya kan? Nah, cuma waktu itu saya dapat tugas dari kakak di rumah. Kamu pulangnya lebih cepat, lebih awal, karena nggak ada yang bisa jualan lagi hari ini. Kamu yang harus hati. Jadi karyawan kakak itu semuanya pada libur. Nah, saya yang harus menggantikan jualan. Jadi waktu itu saya dan keluarga besar itu punya usaha keluarga. Itu jualannya yang goreng, fried chicken. Nah, waktu itu baru mulai menjamur tuh fried chicken yang di jalan itu, ya. Nah, itu saya makan di perempatan jalan waktu itu ya. Baik, dan singkat cerita, saya mau izin Pak, tapi tugas ini akan ada yang mengerjakan teman saya. Kebetulan teman saya juga sama, tukang lukis, gitu ya. Bahkan dia lebih lihat, dia itu kalau gambar wayang, itu udah mikir gitu dia. Kalau saya gambar wayang itu mesti nyontek. Dan itu juga belum tentu sama hasilnya. Yang ditiru Gatot Kocok, gitu kan, Gatot Kaca, jadinya mungkin Dona, gitu. Karena nggak bisa. Tapi teman saya tuh tangannya tuh lembut banget. Gitu. Pak, tugas saya dikerjakan sama beliau. Jadi bukan berarti saya meninggalkan tugas, tapi mohon maaf karena saya ada tugas yang lain, sehingga saya bisa terimakan ke teman. Itu gak terima. Kamu itu kalau tugas itu dan itu di depan guru yang lain. Guru-guru yang lain ada di situ, dan kemudian saya seakan-akan saya itu kalau dikasih tugas itu nggak pernah diselesaikan. Wah, udah. Waktu itu saya udah nggak bisa nahan air mata. Sekali lagi saya dimaki-maki. Ya, bukan hanya bilang kamu itu nggak bisa menyelesaikan tugas, tapi saya dimaki waktu mana-mana, dia panjang lebar gitu kan, bukan hanya panjang kali lebar, tapi sekali tinggi. Ya, nah, tapi saya bilang walaupun begitu saya masih datang ke rumah beliau. Sudah terlalu lama saya bicara ya. Kembali lagi ke sini. Unik. Kira-kira keunikan kita di mana? Nah itu kita yang harus menciptakan sendiri. Supaya apa? Anak-anak kalau melihat kita ini punya keunikan, mereka itu akan ingat dengan kita.
Makanya sekarang coba perhatikan, dari 3 capres itu ada yang dibuat tuh ikannya gemoy. Ya. Tapi dari sisi itunya saja gitu yang ingin ditonjolkan gitu kan. Isinya kita nggak tahu. Sudah mulai di sini ya. Nyambung airnya. Soalnya greget gitu loh ya. Bukan karena gemoy nyambung kan ya. Nah, unik. Jadi teman-teman sebagai guru-guru ngaji ini perlu menciptakan keunikan ini. Oke, yang ketiga, harus ada pola. Tukang jahit, kalau dia nggak bikin pola, kira-kira kalau kita minta dibuatkan baju sama dia, bakalan cepat atau bakalan lama? Ada pola saja, belum tentu cepat. Itu kita. Saya kalau bikin ke tukang jahit gitu ya, itu bisa 3 bulan dan selesai. Saya bilang, Pak, kenapa sih nggak selesai 3 bulan? Ya banyak kerjaan. Sebanyak apapun kerjaan itu saya pikir kalau dikerjakan selesai gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu saya punya tetangga di depan rumah, tetangga itu kan. Jadi banyak santainya gitu kan ya. Jadi saya greget gitu kan ya. Bapak bilang banyak kerjaan tapi kok nyantai gitu kan. Jadi intinya kan gak dikerjain kan. Gitu. Nah itu ada pola, tapi kalau nggak dilakukan sama aja. Nah, apalagi kalau tidak punya pola. Oke, saya boleh tanya sama ibu dulu. Yang datang ke sekolah ini bawa kendaraan sendiri boleh katakan? Bawa motor ya? Ibu-ibu enggak? Enggak. Ya. Pak, ada nggak ya kalau pagi itu nyari kunci motor? Kunci motor. Yang kalau pagi itu bermasalah dengan kunci motornya? Nggak ada. Kebetulan di sini nggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti hidupnya udah berpola. Karena ada orang yang kalau pagi itu mesti masalahnya nyari kunci motor. Kunci motor di mana? Kunci motor. Juga ya, kenapa? Sebetulnya bukan kunci motornya yang bermasalah, tapi dianya nggak punya pola untuk nyimpan kunci motor. Coba kalau bikin paku di dinding gitu kan ya, terus simpan di situ, itu jadi pola. Tapi kalau nggak ada, sekali waktu dia disimpan di saku jaket, sekali waktu masuk ke tas, sekali waktu lagi disimpan di atas kulkas, sekali waktu disimpan di atas lemari buku, sekali waktu dekat laptop, kira-kira setiap pagi akan bermasalah nggak? Bermasalah. Dan itu bisa jadi yang menghambat. Kenapa kemudian dia terlambat? Iya nggak sih? Hanya gara-gara kunci motor. Tapi bukan kunci motornya sekali lagi yang bermasalah itu, tapi pola dia dalam memperlakukan kunci. Atau ibu-ibu pasangan kaos kaki deh. Ya kan? Coba, bisa jadi nyari pasangan kaos kaki itu bisa bermenit-menit gitu. Ada sih tempatnya gitu kan, tapi nggak ada pasangannya itu. Satu ada gitu kan yang warna biru muda, yang satu lagi warna pink. Bilang mau dipakai sebelah-sebelah kan nggak mungkin kan? Ternyata yang satunya masih ada di jemuran. Ada yang begitu, iya nggak sih? Atau mungkin ibu pasangan jilbab gitu dengan seragam gitu kan. Itu dia kayak gitu. Nah, tapi coba kalau dia bikin polanya. Nah, maksud saya gini Bapak Ibu. Kalau kita punya pola dalam mengajar Al-Quran, ya, itu tentu akan jauh lebih mudah dipahami oleh anak-anak kita. Akan jauh lebih mudah untuk kemudian diingat oleh anak-anak kita. Maka buat polanya. Tadi saya sudah contohkan tuh, bagaimana cara menghitung atau mencari halaman juz dalam Al-Quran. Itu karena Al-Quran punya polanya. Coba kalau Al-Quran nggak punya pola, akan bisa. Dulu waktu tahun 2009 itu ya, ketika saya diberi challenge oleh ibu-ibu majelis taklim, waktu itu saya ingat betul, majelis taklimnya adalah majelis taklim Raika. Karena yang ikut dalam majelis taklim itu adalah Rai Raka. Jadi ada seorang ibu gitu kan ya, terus kakaknya ikut ngaji, gitu kan. Adiknya ikut ngaji. Jadi 3 orang bersaudara ikut ngaji semuanya. Temennya juga begitu, adik kakak gitu kan. Temennya lagi, dan mereka ngeling tuh. Ada yang satu alma mater, gitu tuh, ngeling. Ya. Masjid mereka itu di Jalan Sarikaso. Ya, tahu Jalan Sarikaso? Nggak tahu? Ini bukan orang Bandung ya? Dengar aja ya. Ya. Nah, tahun 2009 itu saya coba googling tuh di internet, cara mencari halaman juz dalam Al-Quran, nggak ada. Yang ada pakai rumus fx. Saya pikir
Mencari halaman juz aja pakai rumus fungsi gitu ya, pakai rumus fungsi X kok. Kalau yang pernah ngajar matematika pasti paham gitu. Ngapain coba susah tuh pakai rumus fx segala gitu kan. Dan saya perhatikan kan, oh heset curang. Tapi kemudian saya ingat tadi kan, kenapa harus susah? Karena ada rumus aljabar, ada rumus aritmatika, ada rumus baris dan deret, pola di situ. Tapi ketika saya masih menggunakan pola aslinya, juz ke N sama dengan A ditambah N min 1 dikali B, itu juga semua orang nggak paham. Maka saya coba sederhanakan lagi itu. Polanya dibuat, juz yang dicari dikurangi 1 dikali 20 ditambah 2, baru oh paham. Jadi itu perpaduan antara kesederhanaan dan juga pola. Paham sampai sini? Baik. Yang ketiganya adalah energi. Kenapa kira-kira perlu energi? Ada energi itu transfer. Jadi energi itu seperti influenza ya. Iya, energi itu kan menginfluence. Energi itu bab heula. You know why? Iya. Mun aya jelema nu bae bakal aya nu. Jangankan lihatnya nuhai Bu, lihat video orang yang lagi huai saja, sok ikut huai itu. Nah, kita datang Bapak Ibu. Saya itu sebetulnya baru beberapa hari ini pulang umroh, ya. Ini baru tahallul Pak. Jadi mata saya itu sebetulnya masih lengket-lengket gitu ya, masih gelutar gitu. Dan suara saya juga masih agak payau dan agak gatel sebetulnya. Tapi kalau saya itu jadikan sebagai pembenaran, terus saya duduk begini. Bapak Ibu mohon maaf karena saya baru pulang umroh. Jadi hari ini kita akan bicara tentang 5 musibah. Seperti itu. Kan beda ya? Beda. Loh, tidak jarang saya kalau lagi bicara walaupun udah begini aja masih ada yang membuat persetujuan. Apalagi kalau saya duduk bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya setuju semua itu. Maksudnya setuju Pak? Enggak ngomong enggak gitu kan. Tapi isyarat kepala itu menggambarkan gitu ya, mengisyaratkan Ustaz pokoknya apapun yang Ustaz katakan saya mas setuju. Enggak ngomong gitu, tapi isyarat kepalanya menggambarkan persetujuan. Ya kan, bapak-bapak kan kita kan punya me time ya. Me time-nya bapak-bapak itu merasakan tidur yang paling nikmat itu bukan ketika dengan pasangannya Bu. Bapak-bapak merasakan tidur yang paling nyaman, yang paling nikmat itu ketika khotib naik ke atas mimbar. Ya makanya kalau yang para khotib mah apa gitu ya. Begitu kita naik, alhamdulillah itu dia mau dalam surat aja. Pokoknya ustaz itu sekarang sakti gitu ya. Kayak dulu Rasulullah sakti. Rasulullah itu pernah bicara baru mukadimah, itu ada seseorang langsung bersyahadat. Pak Rasulullah belum ngomong apa-apa, baru mukadimah doang gitu. Pernah dengar kisah tentang Dibat Al-Asdi kan? Dibat Al-Asdi. Bapak ada yang pernah dengar nama Dibat Al-Asdi? Belum. Saya udah nyebut 3 kali masih belum dengar juga ya. Itu. Harus langsung. Dibat Al-Asdi itu seorang pemuda dari Yaman. Waktu itu dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi gini teman-teman, kan kita tahu dalam sejarah ya, bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu juga biasa melakukan haji dan umroh, walaupun mereka bukan atau belum memeluk Islam. Tapi tentu banyak distorsi yang mereka alami. Nah, ketika dia mulai masuk ke kota suci Mekah Mukarramah, dia itu mendapati ya sekawanan penduduk Mekah yang lagi kumpul dengan gengnya gitu ya, dan mereka selalu membicarakan tentang Nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan setiap kali dia berjalan masuk ke kota suci Mekah, pasti di mana itu akan mendapati sekumpulan orang-orang Mekah yang juga membicarakan tentang Nabi Muhammad. Apa yang didengar oleh Dibat Al-Asdi?
Di Badar Asdi pasti mendengar orang-orang Mekah selalu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Kalau nggak Muhammad orang gila, ada yang mengatakan bahwa Muhammad terkena sihir. Maka di Badar Asdi kemudian memberanikan diri bertanya kepada orang-orang Mekah itu, dari tadi aku dengar kalian selalu membicarakan tentang Muhammad. Kalau nggak kalian sebut Muhammad itu orang gila, kalian sebut Muhammad itu adalah orang yang terkena sihir atau bahkan penyihir. Kan gitu ya. Maka dia bertanya, tunjukkan kepadaku di mana keberadaan Muhammad. Dengan izin Allah, kata di Badar Asdi, aku akan meruqyahnya. Dan sejauh ini dengan izin Allah pula, aku selalu berhasil menyembuhkan orang gila atau orang yang terkena sihir. Kan mereka juga kenal siapa Allah ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu walaupun belum Islam tapi mereka mengenal Tuhannya. Maka di Badar Asdi, singkat cerita, diajak oleh seorang pemuda. Dari kejauhan tampak Nabi Muhammad itu berada di bawah itu adalah Muhammad. Begitu tampak Nabi Muhammad dari belakang, baru lihat dari belakangnya, gitu ya. Di Badar Asdi itu ada geleng-geleng kepala. Gila kayak gitu. Kita biasanya kalau lihat orang gila dari belakang, apa yang kita dapati kesannya? Yang namanya orang gila itu kan tidak terawat, ya kan? Kuncal gitu kan, carudi, ya nggak sih? Dari belakang itu Diman udah geleng-geleng kepala. Masa orang gila itu? Atau mungkin kita kena sihir? Kalau terkena sihir kan masih mungkin ya. Gitu. Akhirnya dia coba memberanikan diri, terus berjalan mendekati Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat, dia berusaha untuk memanggil Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Begitu dengar Nabi Muhammad, maka dia menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Bukan hanya wajahnya, tapi dia juga menghadapkan seluruh. Dan Rasulullah begitu ketika berkomunikasi. Ketika berkomunikasi dengan seorang, maka Rasulullah akan menghadapkan wajahnya dan juga seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau dia naon dirinya, bukan begitu, ya. Tapi dia akan berbalik dan betul-betul menghadap. Dan Rasulullah kalau berbicara dengan anak kecil, maka Rasulullah akan mensejajarkan wajahnya dengan anak itu. Bukan begitu. Ya, mau sepeda, mau. Kalau orang yang cerdas, orang yang mengikuti cara komunikasi Rasul, itu dia akan duduk. Kamu hebat ya. Gitu. Sudah, kita lanjut lagi di sini ya. Anda tahu clue-nya, tapi kembali lagi di sini. Sampai di mana tadi kita bicara? Sampai di mana? Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Diman Al-Asdi. Begitu tampak wajah Rasulullah SAW dari depannya, itu Diman semakin tergeleng-geleng kepala. Malunya bicara. Apa orang kalau terkena sihir kira-kira dari ini apa sorot matanya kira-kira bisa kelihatan kan? Kelihatan kan? Walaupun oke lah, dari wajahnya yang bersinar itu kan nggak mungkin dia orang gila. Orang dari belakang aja penampakannya rapi gitu kan. Kenapa? Rasul itu nggak pernah melewatkan. Rasul itu rambutnya selalu bukan hanya disisir, tapi rambutnya itu mengkilat. Kenapa? Rasul selalu pakai minyak rambut. Jadi pakai minyak rambut itu bagian dari sunnah Rasulullah. Menyisir itu bagian dari sunnah Rasulullah. Rapih itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau kita pakai minyak rambut, ya, karena ikut sunnah Rasulullah itu dapat pahala. Gitu kan? Gimana Bu? Gimana kan? Iya.